Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, Saudara. Polisi menemukan obat-obatan di lokasi dosen Untak Semarang, Dwinanda Linsia Levi, ditemukan meninggal dunia. Temuan obat-obatan ini, Saudara, didapatkan saat olah TKP lanjutan oleh tim Inavis dan Lafor Polda Jawa Tengah. Selain itu, Saudara, polisi juga menyita pakaian, spray, dan juga selimut di kamar almarhum. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto bilang laboratorium forensik masih memeriksa obat yang ditemukan. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, di mana pada saat olah TKP kedua kita menyita baju milik AKBP maupun milik saudari D, kemudian kita menyita juga obat-obatan yang ada di kamar tersebut, dan juga ada spray dan selimut, di mana barang bukti tersebut nanti akan kita gunakan sebagai bukti awal dan menyusun kronologis suatu peristiwa tersebut. Membawa obat tersebut ke laboratorium forensik untuk dicek apakah ini obatan ilegal atau obatan yang maksudnya obatan yang berdasarkan dari resep dokter maupun dari obat-obatan luar yang tanpa resep dokter. Kuasa hukum keluarga almarhumah Dwinanda Linsia Levi hari ini mendatangi Polda Jawa Tengah untuk menanyakan perkembangan penyelidikan kasus kematian Levi sekaligus proses pelanggaran kode etik dari AKBP Basuki. Zainal Abidin datang ke Polda juga untuk menanyakan obat-obatan yang ditemukan di lokasi almarhumah ditemukan meninggal dunia. Misteri kematian dosen Universitas 17 Agustus atau Untak Semarang Dwinanda Linsia Levi masih jadi misteri. Penyebab kematian Levi hingga keterkaitan AKBP Basuki yang dipatsuskan selama 20 hari karena memiliki hubungan dengan almarhumah masih menjadi teka-teki. Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim bilang, polisi secara maraton mengusut kasus kematian Levi sekaligus pelanggaran kode etik AKBP Basuki. Kata Yusuf Warshim, polisi masih menunggu hasil otopsi untuk mengungkap penyebab kematian Levi. Sejauh ini untuk itu masih dalam pendalaman penyidik untuk kaitannya dengan ada peristiwa pidana atau tidak. Sementara yang pertama saya sampaikan ini proses yang sudah maraton penyelidikan dugaan pelanggaran kode etiknya terhadap terduga pelanggar. Terkait dengan korban yang meninggal dunia itu kan masih dalam proses pendalaman. Propam sedang menunggu hasil resmi otopsi. Hasil resmi otopsi inilah yang akan menjelaskan penyebab kematian korban, apakah ada benar mengalami dugaan kekerasan atau tidak, atau disebabkan oleh yang lainnya. Psikolog forensik Reza Indragiri menilai hasil otopsi akan menjawab penyebab kematian termasuk ada tidaknya unsur tindak pidana di kematian Levi. Menurut Reza, psikolog forensik perlu dilibatkan di penyelidikan kasus kematian Levi setelah adanya penelusuran rekam medis. Adalah lewat otopsi. Kalau otopsi menyimpulkan terindikasi bahwa almarhumah meninggal akibat perbuatan orang lain, berarti homicide, itu adalah pidana. Karena itu adalah pidana, maka sudah barang tentu perlu dilakukan investigasi mendalam untuk mengetahui siapa orang yang mengakibatkan almarhumah kehilangan nyawa. Tetapi seandainya hasil uji saintifik, dalam hal ini yang saya maksud adalah hasil otopsi, menunjukkan bahwa almarhum meninggal kemungkinannya. Pertama, kemungkinan akibat situasi alami atau natural. Yang kedua, meninggal akibat perbuatan diri sendiri atau suicide. Atau yang ketiga, kemungkinan meninggalnya almarhumah akibat kecelakaan. Kalau satu dari ketiga itu kemungkinannya, maka praktis tidak ada pidana. Praktis tidak ada kasus. Nah, pada titik itu menurut saya otoritas kepolisian harus ekstra hati-hati
Untuk mengungkap ada tidaknya tindak pidana di kasus kematian Dwinanda Lincia Levi, polisi telah memeriksa saksi, menyita barang bukti, dan melakukan olah TKP lanjutan. Keluarga almarhumah hingga kini juga masih menunggu hasil pengusutan polisi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, penyelidikan kasus kematian dosen Untak sekaligus penyidikan pelanggaran kode etik AKBP Basuki masih terus berlangsung. Lalu bagaimana perkembangan kasus ini, saudara? Sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto di Kompas Petang. Selamat petang, Pak Artanto. Selamat petang, Mas Yasir. Pak Artanto, kalau kita tahu bahwa hasil otopsi ini jadi salah satu hal penting begitu untuk mengungkap sebenarnya apa yang menjadi penyebab kematian dari dosen Untak ini. Kapan akan disampaikan ke publik hasil otopsi ini? Terima kasih. Beberapa hari yang lalu Polda Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan fair mayat atau otopsi terhadap almarhumah. Diharapkan otopsi ini akan menguak tabir kematian dari saudari D ini. Dan diharapkan pihak dari dokter forensik segera dapat menyampaikan secara resmi kepada penyidik dan penyidik dapat menganalisa hasil temuan tersebut. Dan selain itu kita dari pihak kepolisian juga akan memanfaatkan ahli patologi anatomi dan juga ahli toksikologi forensik dengan harapan hasil temuan dari dokter forensik ini dikuatkan dengan ahli patologi anatomi dan ahli toksikologi forensik ini menguatkan apa yang menyebabkan kematian dari saudari D. Baik. Demikian. Pak Artanto, termaksud menyelidiki soal jenis obat-obatan apa saja gitu yang ditemukan di lokasi. Karena kalau kita lihat ini kan pada saat olah TKP lanjutan, polisi menemukan sejumlah obat-obatan di TKP. Betul. Jadi pada saat kita melaksanakan olah TKP lanjutan kemarin, yang hari Sabtu kita laksanakan, dipimpin oleh Bapak Direskrimum, kita menemukan berbagai barang bukti. Seperti kita menyita pakaian milik saudari D dan juga pakaian milik AKBP yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Dan kemudian juga kita melakukan penyitaan terhadap obat-obatan yang ada di TKP. Dan kemudian kita juga menyita spray dan juga potongan kasur. Dan diharapkan apa yang sudah kita sita tersebut akan kita kirimkan ke lapor guna mendukung proses penyelidikan ini. Informasi awal Pak Artanto soal jenis obatnya ini sudah bisa diinformasikan ke publik? Untuk sementara belum dapat kita informasikan karena ini masih dalam proses pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah. Dan itu nanti semua rangkaian peristiwa itu akan disusun menjadi suatu kronologis oleh penyidik berkaitan dengan keterangan saksi maupun bukti-bukti yang ada di lapangan. Termasuk penelusuran rekam medis dari dosen Untak ini sejauh mana? Hari ini penyidik Polda Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan pihak Rumah Sakit Telogorejo berkaitan dengan proses pengobatan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit kepada almarhumah yang saat itu diantar oleh AKBP. Dan diharapkan rekam medis atau informasi yang kita dapat itu mendukung dari proses penyidikan ini. Baik, kemudian ada hasil analisa rekaman CCTV begitu yang dilakukan oleh polisi dan keterkaitan dari AKBP Basuki di kasus kematian almarhumah atau dosen Untak ini, sudah dapat informasi apa dari hasil pemeriksaan AKBP Basuki ini? Polda Jawa Tengah juga sudah melakukan penyitaan DVR dan isi daripada rekaman CCTV di hotel atau hostel tersebut. Dari rangkaian peristiwa tersebut kita dapat melihat bagaimana kegiatan atau mungkin rangkaian peristiwa yang ada di satu hari atau setelah pasca kematian tersebut. Dan saat ini peristiwa tersebut atau tangkapan layar tersebut sedang dianalisis oleh pihak Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dan nanti akan diberikan hasilnya kepada pihak penyidik. Demikian. Untuk informasi yang digali dari AKBP Basuki yang statusnya saat ini sudah dipatuskan, seperti apa keterkaitannya?
Kalau informasi dari AKBP Basuki itu masih sederhana sekali. Dia hanya menceritakan bagaimana yang bersangkutan itu membawa berobat almarhumah, kemudian besok harinya sampai dalam posisi dalam satu kamar dan kematian dan proses yang bersangkutan menjelang kegiatan olah TKP. Jadi di situ tampak pihak kepolisian sudah mempunyai gambar tangkapan layar apa yang telah dilakukan yang tampilan di layar CCTV itu, sehingga ini menjadi analisis bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap AKBP ini. Berarti ini berkaitan ya dengan temuan sejumlah obat-obatan di lokasi kejadian ya? Semua akan dirangkai menjadi suatu kronologis peristiwa yang saling berkaitan. Kemudian ada saksi lain yang sudah diperiksa dan ada informasi yang didapatkan yang sudah bisa diinformasikan ke publik, Pak? Untuk saat ini masih 3 saksi tersebut dan tentunya saksi kunci AKBP B ini harus kita lakukan pemeriksaan mendalam dan kita juga penyidik saat ini menunggu hasil resmi otopsi guna mendalami kembali apa yang menjadi penyebab kematian dari almarhumah. Termasuk menjawab apa yang dirisaukan oleh keluarga korban ya, Pak Artanto, soal kejanggalan, dugaan kejanggalan kematian dari dosen Untak ini. Ya, apa yang menjadi pertanyaan atau kerisauan pihak keluarga maupun publik nanti akan terjawab pada saat gelar perkara penyelidikan. Karena nanti pada saat gelar perkara, penyidik akan memaparkan temuan hasil penyelidikan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di lapangan, dan tentunya di situ akan kita simpulkan apakah penyebab dari kematian almarhumah. Demikian. Baik, terima kasih. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto telah berbagi informasi terkait dengan kasus kematian dosen Untak Semarang, Jawa Tengah ini.